Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa man istana bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji agama Islam yang mulia, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintainya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang jadi permasalahan bukanlah kematiannya, karena semua akan mati. Tapi kematian ini hanya sebagai pintu untuk kita bisa masuk ke alam yang lain, masuk kepada fase kehidupan yang selanjutnya, yaitu di alam barzah, kemudian nanti ada alam akhirat. Dan yang perlu kita sama-sama cermati adalah perjalanan untuk sampai kepada alam akhirat dengan selamat, dengan aman, itu membutuhkan bekal, Pak. Bukan sekedar modal jalan saja, tidak. Kita butuh bekal. Apa bekal kita? Adalah amal saleh kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Meskipun ayat ini secara khusus turun tentang perintah berbekal dalam ibadah haji, tapi mencakup di sana perbekalan dalam perjalanan yang lebih agung, perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan ke kampung akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita untuk sering-sering mengingat kematian. Karena kematian itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Maka kata Rasulullah, aktsiru dzikri hadimil ladzat, supaya kita tidak terlena dengan dunia yang fana ini. Dunia ini hanya sementara, Pak.
Dunia ini adalah tempat kita menanam, kita beramal. Al-yaum amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Saat kita di dunia sekarang ini adalah saatnya kita beramal. Saatnya kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Belum ada audit, belum ada perhitungan. Nanti di akhirat hisabun bila amal. Ketika tiba masanya, yang ada adalah akan dihisab semua amalan kita dan kita tidak bisa lagi beramal. Tidak ada lagi kesempatan beramal. Bahkan tatkala seseorang mati, atau di sana Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang telah meninggalkan dunia, terutama mereka yang ketika di dunia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika maut mendatangi mereka, dia sudah wafat, berseru, berteriak dia dengan teriakan yang kita tidak mendengarnya. Seandainya kita mendengar apa yang didengar oleh makhluk lain selain jin dan manusia, dalam sebuah hadis disebutkan yang terjadi di alam barzah, teriakan dan juga siksaan yang dialami oleh mereka, orang-orang yang mengalami siksa kubur, bukan siksa di kuburan, Pak ya. Kalau antum buka kuburan itu alam dunia. Ya, alam barzah, alam kubur itu alam yang lain. Kadang Allah tampakkan dampak dari siksaan itu kepada jasad yang ada di dunia. Kadang sebagaimana orang ketika hidup dia bermimpi, dia melakukan perjalanan dengan ruhnya, dia tiba-tiba berada di Mekah, dia berada di sana, ruhnya yang melakukan perjalanan. Tapi terkadang dampak dari mimpi itu, dampak dari apa yang dialami oleh orang dengan ruhnya, itu bisa dilihat oleh orang yang sedang melihat jasad orang tadi. Kita nggak lihat ruhnya, dia kemana nggak tahu. Tapi kadang kita lihat tiba-tiba dia bergetar, tiba-tiba dia ya bahkan mungkin meronta-ronta ya. Yang kita lihat itu alam dunia. Sama halnya dengan tadi, ketika seseorang diazab di alam kubur, bukan di dalam kuburan yang kita gali ya, bukan itu. Maka kalau ada yang pakai ini ditaruh situ, pakai kamera, itu Anda mau lihat bukan alam barzah, nggak bisa disyuting gitu, Pak ya. Itu sudah nggak nyambung dari awalnya. Makanya ya sudah beda server memang, jadi nggak ketemu ya. Kalaupun ketemu ya sedikit sekali ya. Mungkin ditampakkan, ada yang kadang Allah tampakkan orang yang sudah meninggal ternyata tiba-tiba hangus ya badannya, padahal baru dikuburkan. Kemudian ditampakkan dia ketakutan seperti orang yang sangat ketakutan dan seterusnya. Itu terkadang Allah tampakkan ya. Padahal kalau manusia mendengar apa yang didengar oleh binatang ya, binatang mendengar, jin dan manusia tidak mendengar. Dalam riwayat disebutkan demikian. Kalau mendengar, manusia bisa pingsan, bahkan mengalami yang lebih buruk dari hal tersebut. Taib, intinya orang ketika dia meninggalkan dunia, sudah wafat, maka kesempatan untuk beramal sudah tertutup ya. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk sholat, untuk sedekah ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan di antara penyesalan orang-orang yang di dunia tidak beribadah dengan benar, tidak maksimal dalam beramal ya. Pelit, ada pembangunan masjid ya, tidak tergerak hatinya padahal uangnya banyak. Pembangunan pondok, malas. Uang saya mau tabung, saya mau ini, saya mau ini. Dia lupa bahwasanya dia butuh investasi akhirat. Maka ketika sudah meninggal, apa kata dia? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, beri saya kesempatan kembali ke dunia supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa jadi termasuk orang-orang soleh. Nggak guna, tidak ada gunanya. Maka kita yang masih di dunia ini, mari sebaik-baik
sebaik-baiknya atau kita berusaha sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk bisa beramal. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang yang muslim, orang yang soleh pun di surga nanti merasakan kecewa. Karena apa? Ternyata di surga itu bertingkat-tingkat. Kecewa kenapa? Menyesal, bukan kecewa. Menyesal dalam artian, kenapa saya dulu tidak maksimal? Saya dulu baca Al-Quran cuman sekian, ya. Saya dulu ya bersedekah cuman sekian ratus ribu, cuman sekian juta, padahal uang saya banyak. Ya. Karena ternyata tingkatan di surga itu berbeda-beda, tidak satu level, dan itu tergantung dari amal kita. Secara umum, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bih, innahu idza mata al-insan aw innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Jangan sekali-kali seorang dari kalian berangan-angan untuk mati. Ya Allah, saya sudah sakit parah ini, nggak bisa ya bangun, nggak bisa berjalan, nggak bisa duduk, makan saja harus disuapin begini. Matikan saja saya ya Allah, kata. Nggak boleh, kata Rasulullah, jangan. Atau ada yang patah hati, ya, dia melamar anak tetangga, ditolak. Ya Allah, saya sudah terlanjur malu, udah mending saya mati saja. Jangan. Ya. Kalau anak tetangga satu dilamar, antum ditolak, lamar tetangga yang lain anaknya, ya. Begitu seterusnya sampai diterima. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Mengapa demikian? Karena seorang mukmin itu kalau dia hidup tidak ada yang bertambah dari umurnya kecuali kebaikan. Kalau dia seorang mukmin. Ya, orang mukmin, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Setiap yang menimpa seorang mukmin itu baik. Tidak ada yang demikian kecuali hanya terjadi pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, sesuatu yang membuat dia senang, dia bersyukur kepada Allah, kebaikan yang dia peroleh, pahala yang dia dapatkan. Sebaliknya kalau dia asabathu dharra sabar fakana khairullah. Dia ditimpa, diuji dengan kesulitan, kegundahan, kesedihan, maka dia pun bersabar, yang dia dapat adalah kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperoleh oleh setiap mukmin. Karena mukmin akan senantiasa melakukan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat diuji dengan keburukan tetap baik, mau diuji dengan kebaikan, dengan nikmat, kesehatan dan seterusnya tetap baik juga. Maka tidak boleh dan tidak pantas seorang mukmin berharap kematian. Ya. Meskipun kebanyakan apa? Kebanyakan takut mati. Bahkan orang yang sudah sakit-sakitan, ya, sudah ini pas dia lagi sakit, ya Allah, mendingan saya mati saja. Pas benar dokter bilang umur bapak kurang tinggal 2 hari lagi. Khawatir dia, pusing dia, ya, bingung, ya, tambah takut, galau segala macam. Padahal sebelumnya minta mati, ya kan? Maka kita harus senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu baik. Sabar apalagi, ya. Kalau antum yang diuji dengan hal-hal yang tidak antum sukai, bersabar, maka itu kebaikan bagi diri antum. Kemudian di sisi lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya,
Beliau mengatakan ada di sana argo amal yang masih bisa terus kita nikmati pahalanya meskipun kita sudah mati. Secara umum ketika orang sudah meninggal maka dia tidak bisa lagi beramal, ya kan? Maka ini tidak bertentangan. Tetapi ada di sana slot yang masih terus bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Yang banyak terkenal idza mata ibnu Adam. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, setelah beliau meneliti dalam kitab-kitab hadis, maka lafaz yang ma'thur adalah idza matal insan. Adapun Ibnu Adam, maka ini riwayah bil makna dan itu tidak tidak masalah. Idza matal insan, ketika seseorang meninggal, wafat, inqata'a amaluhu illa min thalath, maka tertutuplah pintu pahala baginya, pintu amalan baginya kecuali dari tiga jalan. Yang pertama apa? Min shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Shadaqatin jariyah ini apakah sedekah kepada orang miskin saja? Tidak. Semua yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu manfaatnya terus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup meskipun setelah kita mati, maka itu termasuk sedekah jariyah. Kita bangun masjid, yang sholat di masjid apakah orang miskin saja? Mau miskin, mau kaya, semua bisa. Ya. Kita bor sumur misalnya, air bersih atau air minum untuk satu kampung, terus dimanfaatkan, bahkan setelah kita wafat masih ngalir terus airnya, maka pahalanya terus kita dapatkan. Bangun pesantren, bangun tempat-tempat untuk mengaji, ya, maka ini termasuk sedekah jariyah. Memperbaiki jalanan, jalan yang rusak, tapi antum perbaiki lillahi ta'ala, jangan perbaiki baru pasang karton, ya. Ini enggak sedekah jariyah jadinya, ya. Jadi perbaiki lillahi ta'ala, pakai uang antum begini semuanya. Niatkan karena Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seorang mukmin dia gharasa gharsan, menanam satu pohon. Ini pernah saya sampaikan juga kan. Menanam satu pohon, kemudian pohon itu tumbuh, rindang, orang berteduh di situ, atau dia berbuah, kemudian orang ngambil makanan dari situ, mengambil buahnya, ya, kemudian atau ada binatang yang makan, itu pahala bagi kita. Pahala bagi kita. Sedekah jariyah, ya, kita berusaha untuk menggunakan harta kita di jalan yang Allah ridhai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ni'mal malu salih indal ar-rajul as-salih. Sebaik-baik harta yang halal, harta yang baik itu kalau berada di tangan orang yang saleh, maka dia akan gunakan hartanya tadi untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta di tangan orang yang fajir, ya otomatis dia gunakan untuk hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak tercela seorang muslim, seorang mukmin kaya. Mau dia talibul ilmi, mau dia pedagang, mau dia ustadz, enggak masalah, enggak tercela ustadz itu kaya. Tapi yang tercela adalah ketika ustadz atau seorang mukmin, bukan hanya ustadz, tujuannya, orientasinya hanya kaya saja, ya, berbanyak, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Mengumpulkan harta banyak-banyak ini membuat kita lalai. Lalai bahwasanya kita ini sementara di dunia. Tapi kalau kita kaya, kita punya harta dan itu kita gunakan sebagai sarana untuk
berjuang di jalan Allah. Anda punya harta banyak, oh saya mau sekolahkan anak-anak dari Papua ini supaya dia bisa belajar agama yang benar, kirim ke Jawa, kirim ke, bila perlu kita kasih beasiswa ke luar negeri, karena tunggu beasiswa dari Saudi banyak sekali, tapi kuota terbatas. Ya, kemarin Syekh bilang dari Indonesia itu alhamdulillah sekarang sudah bertambah terus kuotanya, kurang lebih 300-an setiap tahun. Angkatan saya dulu 2007 itu seluruh Indonesia hanya 28 yang lulus, jatahnya 28. Padahal waktu itu seingat saya provinsi di Indonesia ada 31. Jadi tidak semua provinsi dapat jatah. Sekarang 300, tapi kata Syekh 300 itu setiap tahun yang mendaftar kurang lebih 7.000. 7.000 itu baru di Universitas Islam Madinah. Jadi banyak-banyak berdoa. Kalau kita punya ada jalur yang bisa kita membayar, kenapa tidak? Anak kita, saudara kita, atau yang punya potensi, kita sekolahkan walaupun berbayar. Mahal Ustaz. Orang mau keluarkan uang mahal supaya jadi dokter. Enggak apa-apa, jadi dokter bagus ya. Bisa menolong orang jadi sarana, tapi kenapa tidak untuk ilmu akhirat? Kenapa kita harus kalau yang akhirat ini nunggu yang gratis saja? Kalau kita punya duit, jadikan itu sebagai sedekah jariah. Kita bisa ya menebarkan ilmu, menebarkan buku, nanti lari juga ke bagian yang kedua. Intinya memiliki harta yang banyak bukanlah perkara yang tercela kalau itu dijadikan sarana sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan harta itu tujuan. Jadi kalau ada syekh, ada ustadz yang mengingatkan kita untuk ikhlas, jangan kejar dunia, itu benar. Ya. Karena dunia bukan tujuan. Dunia ini hanya dijadikan sebagai sarana. Jangan jadikan tujuan utama kita, orientasi kita dunia. Dunia sarana. Kalau kita punya mobil, punya kendaraan, bismillah, dengan ini kita bisa membantu orang, dengan ini kita bisa berdakwah, dengan ini kita, demikian niatnya. Jangan, saya punya orientasi untuk dapat rumah ini, untuk dapat ini. Tidak, itu hanya hal dunia yang sangat kecil. Ya. Maka tidak mengapa seorang muslim atau seorang mukmin, apapun dia statusnya, kaya itu tidak terlarang. Ya. Tidak terlarang. Asal jadikan apa tadi? Jadikan sebagai sedekah jariah. Dan di antara sedekah jariah adalah wakaf. Wakaf ini yang paling, antum wakaf buat masjid, wakaf buat pesantren, atau bahkan seseorang bisa wakaf. Misal dia punya harta katakanlah 30M. Saya mau wakaf bangun usaha saya ini, saya kasih modal 1/3 dari harta saya. Berapa berarti? 10M. Ini usaha ini dikelola dengan profesional, saya mau terus dikelola, ini jadi wakaf, tidak boleh dijual usaha ini. Wakaf ini bisa berlaku umum, bisa juga khusus. Wakaf untuk misalnya kaum muslimin yang miskin. Atau wakaf khusus. Saya wakafkan ini misalnya usahanya dalam bidang apa misalnya, hotel atau apa. Hasilnya dibagikan kepada keturunan saya yang miskin. Cicit-cicitnya terus nanti tetap dapat. Dibagikan ke seperti itu. Atau ini dibagikan khusus untuk kaum muslimin yang miskin yang domisili di Sorong misalnya. Itu khusus. Maka boleh. Atau wakaf untuk kaum muslimin, wakaf untuk thalabul ilm. Maka ini adalah di antara contoh-contoh sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu itu diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Ilmin di sini nakirah. Ya, nakirah tandanya tanwin. Artinya ini mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ilmu agama. Antum mengajari orang bagaimana cara dia bercocok tanam yang benar, bagaimana dia berdagang yang benar, ya. Bagaimana dia belajar ilmu eksat, sains, bagaimana supaya dia menjadi dokter dan bermanfaat bagi orang. Ini
termasuk ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu akhirat jauh lebih besar manfaatnya. Jauh lebih besar manfaatnya. Setiap ilmu yang bermanfaat, ya, bukan harus ilmu yang besar, ilmu yang sulit, tidak. Bahkan antum ngajar anak-anak ngaji, membaca alif, ba, ta, ya, mulai dari Iqra, ya, dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi Al-Fatihah, kalau dia baca Al-Fatihah setiap hari berapa minimal? 17 kali, Pak. Berapa huruf dalam Al-Fatihah? Dikali 10 kebaikan. Dan seorang yang mengajarkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti itu. Terus. Ya. Kemudian yang sangat agung dari ilmu adalah ilmu agama. Ilmu yang mengajarkan kita mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ilmu yang mengajarkan kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya energi yang kita keluarkan untuk mendapatkan ilmu ini harus lebih besar, harus lebih semangat dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Tapi kalau yang diajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang justru menghabiskan waktu orang dalam hal-hal yang sia-sia, ngajarin game A, B, C, D, nggak ada gunanya. Oh, ini ada jurusnya begini-begini. Apa jurus kah? Apa namanya? Apa biasanya kalau di game namanya? Apa? Ada yang bersuara tapi malu-malu hati. Ya. Kurang lebih sama dengan jurus ya. Ya. Jadi itu nggak bermanfaat, nggak usah. Nggak usah diajarkan, bila perlu nggak usah dipelajari. Jangan habiskan waktu antum dengan hal-hal seperti itu. Ya. Apalagi main game. Ada yang suka main game di sini anak-anak? Ada. Bapaknya juga? Nggak tahu dia kata. Jadi itu bukan termasuk ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah berdoa, ya, berdoa meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmun la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu cara mencuri, cara ngehack orang punya akun, ilmu cara, ya, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan dosa dan maksiat, nggak boleh. Hack akunnya orang, ya, cara ini, cara itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, dan termasuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kita memfasilitasi. Antum mungkin tidak bisa mengajar, tapi antum punya duit tadi. Antum bisa belikan buku-buku tentang tata cara sholat sesuai sunnah Rasulullah, tata cara wudhu. Ini Ramadan, apa-apa saja buku-buku tentang Ramadan kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ya. Bila perlu antum modalin dai-dai yang memang dia kompeten, ustadz, dai untuk berdakwah di daerah-daerah. Oh, saya ini tanggung biayanya, akomodasinya. Antum ikut menyebarkan ilmu dan antum bersedekah, dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya, sedekah dan juga ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh. Doa itu sebenarnya dari siapapun bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kita mendoakan tetangga kita, ya, mendoakan jamaah yang meninggal, mendoakan keluarga yang bukan orang tua, tetangga atau kerabat atau teman, itu bermanfaat. Tetapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Karena orang yang akan dengan terus menerus mendoakan kita adalah anak kita. Kita mungkin doakan tetangga kita yang meninggal, pas dia meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kita solatkan solat jenazah, kita doakan rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati, semoga Allah merahmati beliau, Allah masukkan ke surganya, dan seterusnya kita doakan. Sehari, 2 hari, mungkin setahun,
kita mendoakan secara khusus tetangga kita? Hampir tidak pernah. Tapi orang tua kita, kalau kita adalah anak yang soleh, kita akan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan ini sekaligus sebagai cara untuk menilai diri kita, mengukur diri kita. Kita ini termasuk anak soleh atau bukan? Indikasinya kalau kita anak soleh, kita termasuk yang sering mendoakan kedua orang tua kita. Baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Apalagi kalau orang tua kita sudah wafat. Mereka adalah orang yang sangat membutuhkan doa dari kita. Dan doa ini jauh lebih baik daripada kita melakukan amalan yang lain untuk orang tua kita. Kita bersedekah dengan niatan untuk orang tua kita itu bagus, boleh. Tetapi mendoakan mereka jauh lebih bagus. Beda kalau orang tua kita memang sudah ketika sebelum wafat, beliau membuat wasiat, harta saya ini nanti sepertiganya ya, diwakafkan atau disedekahkan untuk ini, untuk itu. Itu wasiat yang harus ditunaikan. Tapi kalau inisiatif diri kita sendiri, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah doa anak soleh untuk orang tuanya. Ya, dengan doa itu, maka bisa jadi Allah angkat derajat orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang terus berdoa dan mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.